Perkenalkan, saya Ivan Silitonga, NIM A1C3200. Oke, baik. Pada video kali ini, saya ingin melakukan sebuah simulasi atau percobaan elektronika berbasis Arduino. Nah, adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital. Nah, langsung saja dari awal, yaitu Arduino Uno. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Arduino Uno? Jadi, Arduino Uno merupakan salah satu microcontroller yang sangat dikenal di dunia elektronika. Nah, Arduino itu sendiri prinsip kerjanya sangat sederhana bila dibandingkan microcontroller yang lainnya. Contoh saja ATM MG4. Nah, itu merupakan microcontroller yang jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan Arduino. Nah, kemudian komponen apa saja yang terdapat dalam Arduino? Nah, sebenarnya dalam Arduino itu komponennya sama saja dengan komponen-komponen pada microcontroller lain. Hanya saja pembedanya mungkin dari segi tipe IC, resistor, atau sebagainya. Nah, tipe IC tersebut meliputi gerbang logika. Karena gerbang logika merupakan dasar dari pemrograman untuk microcontroller Arduino atau microcontroller lainnya. Nah, pada proyek ini saya memanfaatkan Arduino untuk membuat sebuah alat pendeteksi CH4 berbasis Arduino. Nah, di mana kita tahu CH4 merupakan gas metana, yaitu senyawa gas kimia yang sangat bermanfaat bagi siklus kehidupan makhluk hidup. Artinya, gas CH4 atau gas metana tersebut sering digunakan untuk proses fotosintesis, untuk bahan bakar, dan sebagainya. Nah, jadi latar belakang saya dalam membuat atau merancang alat pendeteksi gas metana ini adalah untuk memudahkan manusia dalam hal melakukan analisis atau analitik terhadap gas metana. Di mana kita tahu gas metana sangat penting tadinya. Nah, untuk Arduino atau proyek ini, saya menggunakan satu sensor gas yang krusial, yaitu sensor gas tipe MQ7. Nah, sensor gas MQ7 ini sangat dikenal dalam hal mengenali stimulus-stimulus yang berbau dengan gas CH4. Nah, nantinya stimulus yang diterima oleh sensor gas tipe MQ7 akan diteruskan ke microcontroller Arduino. Kemudian microcontroller Arduino akan memproses data-data binarisasinya dan kemudian menampilkannya pada LCD. Apakah terdeteksi atau tidak? Itu tergantung bagaimana MQ7 menanggapi respon terhadap stimulus. Oke, sebelum kita melakukan simulasi percobaan, sebaiknya saya mempersiapkan alat dan bahan dan prosedur simulasinya. Nah, pada bagian ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Proteus.
Oke, aplikasi Proteus. Nah, ini aplikasi Proteus. Kemudian nanti kita menggunakan software ID Arduino, di mana software ID Arduino berfungsi untuk tempat kita membuat suatu codingan atau perintah-perintah sintaks. Oke, untuk pengambilan alat dan bahan langsung saja kita bekerja pada taskbar B. Nah, taskbar B ini merupakan taskbar pencarian alat atau komponen yang kita butuhkan dalam hal ini. Nah, dalam hal ini sudah barang tentu kita membutuhkan microcontroller Arduino Uno, Simulino Uno. Oke, kemudian untuk sensornya kita membutuhkan sensor gas bertipe MT7. Nah, ini sensor MT7. Kemudian bahan selanjutnya yaitu untuk LCD, di mana LCD ini nanti digunakan untuk menampilkan apakah gas metana tersebut terdeteksi atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan LCD LM032L. Kemudian kita membutuhkan yang namanya LED. Nah, di sini saya menggunakan dua LED, yaitu LED merah dan LED hijau. Nah, LED ini merupakan komponen indikator dalam rangkaian, di mana komponen indikator ini mengindikasikan kepada kita bahwa sensor tersebut sedang bekerja pada kondisi aktif maupun kondisi pasif. Nah, untuk mengambil LED merah, langsung saja red LED. Kemudian untuk LED hijau, langsung saja green LED. Oke, sekarang kita membutuhkan resistor. Resistor dengan ukuran 3 watt 2 kilo ohm. Nah, kemudian kita selanjutnya membutuhkan yang namanya toggle, di mana toggle ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai input. Apakah rangkaian tersebut, apakah stimulus bertipe input aktif atau tidak aktif. Nah, untuk aktif dan tidak aktif itu selalu dinotasikan dengan kode biner. Angka 1 menunjukkan aktif, kemudian angka 0 menunjukkan tidak aktif. Oke, untuk komponen tambahan nanti saya ambil dari menu ini,
yaitu berupa power dan ground. Langsung saja ke bagian perangkaian. Oke, untuk yang pertama yaitu kita merangkai Arduino Uno-nya. Kemudian untuk display langsung saja saya tampilkan. Display saya buat di sini. Kemudian LED red saya input pada bagian ini, diikuti dengan green LED LED. Kemudian untuk sensor gas MQ7, sebenarnya saya dapat melakukan simulasi ini dengan menggunakan berbagai macam sensor gas seperti MQ2, MQ3, hingga MQ6. Tetapi kelebihannya terdapat pada MQ7, di mana MQ7 adalah sensor gas yang sangat sensitif. Artinya dia dapat mengukur konsentrasi gas metana dengan akurat. Kemudian saya membutuhkan dua buah resistor, yaitu resistor 1 dan resistor 2 dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian kita membutuhkan power sebanyak 1, ground sebanyak 2 buah. Untuk logic toggle saya letakkan di bagian ini. Nah, sepertinya alat dan bahan sudah lengkap. Langsung saja kita mulai untuk proses perangkaiannya. Pertama, begini, kita merangkai di motherboard Proteus. Kemudian nanti untuk proses pengkodingan kita menggunakan yang namanya software ID Arduino. Nah, itu nanti sangat berfungsi ketika kita melakukan kode atau menginput sintaks-sintaks yang berguna untuk bahasa pemrograman dalam Arduino tersebut. Nah, langsung saja. Untuk terminal RS pada
LCD itu saya hubungkan secara langsung dengan terminal 13 dari Arduino. Nah, Arduino ini memiliki banyak terminal, di mana fungsi dari setiap terminal tersebut sebenarnya tidak begitu diprioritaskan, karena hanya sebagian kecil saja yang diprioritaskan ketika bekerja pada microcontroller Arduino. Nah, untuk komponen RW itu saya hubungkan secara langsung dengan ground. Kemudian terminal E saya hubungkan secara langsung dengan terminal 12 dari Arduino Uno. Untuk terminal 7 saya hubungkan secara langsung dengan terminal 11 Arduino Uno. Kemudian untuk terminal 8, terdapat kesalahan. Untuk terminal D4 pada display LCD, saya hubungkan dengan terminal 11 pada kaki Arduino. Sementara untuk terminal 12 LCD, saya hubungkan dengan terminal 10 pada Arduino. Untuk terminal 13 LCD, saya hubungkan secara langsung dengan terminal 9 Arduino. Yang terakhir yaitu terminal 14 LED, saya hubungkan secara langsung dengan terminal 8 Arduino. Nah, sekarang kita masuk pada perangkaian LED red dan LED green. Di sini saya membutuhkan satu komponen ground lagi. Nah, untuk rangkaian resistornya itu terminal 5 dari Arduino saya hubungkan dengan resistor 2 berikut ini. Untuk terminal 4-nya saya hubungkan secara langsung dengan resistor pertamanya. Kemudian resistor pertama saya hubungkan dengan LED red.
Sementara resistor kedua saya hubungkan dengan LED green. Nah, kedua resistor ini dihubungkan dengan terminal ground. Jadi, sambungan atau hubungan LED red dengan green LED itu berakhir pada komponen ground. Nah, yang terakhir dari komponen Arduino yaitu terminal 3 dihubungkan secara langsung dengan terminal output dari sensor MQ7. Kemudian ini dihubungkan dengan komponen VCC sebab VCC adalah komponen atau terminal yang membutuhkan sumber arus atau power. Nah, ini langsung saja ke terminal ground-nya. Untuk logic toggle itu saya hubungkan secara langsung dengan test pin pada sensor gas Arduino. Nah, sekarang kita masuk untuk proses kode atau pemberian sintaks yang dibutuhkan untuk program ini. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++ atau C#. Jadi, di sini saya menggunakan library Liquid Crystal, di mana Liquid Crystal ini akan memanfaatkan 6 pin, yaitu pin 13, pin 12, pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 8. Nah, pembahasan untuk codingan tersebut begini. Kita langsung saja masuk ke bagian looping. Jika sensor gas membaca stimulus bernilai high atau tinggi, itu artinya stimulus tersebut merupakan respon yang positif. Dan bila dikonversikan dengan kode biner, itu akan bernilai 1. Nah, jika gas sensor bernilai 1, maka CH4 itu terdeteksi. Nah, artinya terdapat gas metana pada kondisi tersebut. Kemudian jika gas sensor membaca low atau binarnya 0, maka C4 itu seharusnya not detected, artinya tidak diketahui. Nah, begitu proses pengkodeannya dengan delay waktu 20 mikrosecond. Nah, ini artinya ternyata microcontroller tersebut diatur oleh sebuah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman ada banyak. Yang populer itu adalah bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman C++. Nah, demikian untuk proses codingannya. Sekarang kita masuk untuk proses kompilasi. Nah, di sini langsung saja kita kompilasi.
Oke, kemudian kita mencari file dengan ekstensi hex. Nah, file dengan ekstensi hex ini akan diupload ke hardware Arduino Uno. Karena di sini kita menggunakan Arduino simulasi, maka kita menguploadnya secara simulasi juga. Oke, ini file hex-nya langsung saja saya copy paste. Nah, kemudian setelah dikompil file hex tersebut, saya masukkan ke program file untuk Arduino Uno. Kemudian untuk sensornya itu saya upload library gas dengan ekstensi HEX ke sensor gasnya. Nah, saya kira itu saja untuk proses codingnya. Kita langsung saja menjalankan program. Nah, pada video ini terlihat bahwa ketika nilai input bernilai 0, maka CH4 atau gas metana tidak terdeteksi. Nah, ketika saya memberikan input bernilai 1, maka CH4 terdeteksi. Nah, CH4 terdeteksi. Saya tadi terdapat tadi kesalahan pada LED hijau. Nah, sebelumnya saya menggunakan LED hijau. Karena LED hijau tidak cocok dengan simulasi ini, maka saya langsung saja mengganti dengan LED berwarna biru. Jadi, alatnya berfungsi dengan baik, yaitu ketika saya memberi input 0, gas metana tidak terdeteksi. Kemudian, ketika saya memberi nilai input 1, maka gas metana terdeteksi. Nah, aplikasinya ini sangat penting, di mana nantinya ketika ada bahaya kebocoran gas metana, maka disinilah proyek ini dapat diaplikasikan dengan baik. Nah, demikian video yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan teknis atau kesalahan tutur bahasa, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.